Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'u wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus salihah. Al-hadis sadaqallahu azim, amma ba'd. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Mata'u dunya al-mar'atus solehah. Hadirin yang berbahagia, jumpa kembali dengan saya Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota, pelosok daerah di Nusantara Indonesia nun jauh di sana. Saya datang untuk Anda bersama subscribe YouTuber saya Tumiran Handoko, subscribe, ditemani oleh fotografer saya yang lihai, Mang Faiz atau Mas Faiz. Hadirin yang berbahagia, kali ini siang ini saya syuting di rumah jamaah saya, inggih punika Pak Katirin saha Bu Semi di Desa Bening, Kelurahan Bening, Serengat, kecamatannya yaitu Kabupatennya Blitar. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita dikasih keselamatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok di yaumil kiamah kita selalu diakui umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya 3 kali syuting. Yang pertama syuting di Sumber Subontoro, Kebon Duren, Ponggok Blitar. Yang kedua di makam Desa Langon, Ponggok Blitar. Kali ini saya menghormati jamaah saya Bapak Katirin saha Ibu Semi di rumahnya beliau yang diiringi dengan peternakan kambing putih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, kali ini saya membuat tema yaitu wanita yang solehah. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW disebutkan bahwa yang namanya wanita solehah itu adalah ad-dunya mata'u wa khairu mata'u dunya al-mar'atus solehah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan yang di dalamnya terdapat wanita yang solehah. Wanita yang solehah itu bagaimana? Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau yaitu yang paling menyenangkan. Jika dilihat suaminya, mentaati suaminya, kemudian setelah mentaati adalah diperintah suaminya juga baik, nggak mau, tidak menyelisihi atau terjadi cekcok, lalu suaminya sangat menyenangkan melihat istrinya itu, dan istrinya sangat menyenangkan bagi suaminya. Jadi keadaan diri dan hartanya sehingga buat suami benci kalau seandainya itu si istri melanggar si suami. Hati wa maliha bima yakrohu, buat suami benci kalau sampai ada istri yang tidak menyenangkan. Ini jadikan pelajaran bagi kita. Saya memberikan contoh pada pasangan suami istri, sehingga saya syuting di rumahnya Bopo Katirin dan Bu Semi. Ini seorang pasangan yang romantis, yang saya lihat selama ini sangat romantis. Dalam keadaan suka dan duka
ketika beternak kambing putih bersama-sama, bekerja bersama-sama, hidup sederhana, tetapi beliau Bobo Katire dan Bu Semi ini selalu romantis, artinya saling menerima keadaan, kelebihan dan kekurangan. Ini ciri-ciri wanita yang solehah. Bu Semi sangat setia memberikan kopi hangat kepada Pak Katirin. Pak Katirin juga sangat setia selalu kontak dengan Bu Semi, dan ini terbukti beliau ini selalu mengawal saya ketika saya berdakwah. Saya tanya, makannya pun ala kadarnya sederhana, tetapi Bobo Katirin dan Bu Semi ini bisa menikmati Bobo Katirin. Inilah contoh pasangan ideal, pasangan yang romantis. Jadi pasangan romantis itu tidak harus mewah, bergaya, bawa mobil, bergaya, punya rumah tingkat, bergaya, punya villa, bukan seperti itu. Yang namanya wanita solehah itu dilihat suaminya tidak membosankan. Yang di luar negeri setia terhadap suaminya yang ada di Indonesia, yang suaminya di luar negeri, istri yang di Indonesia juga setia terhadap suaminya, saling setia. Kalaupun ada cobaan, kalau orang mengatakan endingnya takdir, tapi sebelum takdir marilah berusaha untuk menjadi pasangan yang romantis. Saya teringat lagunya Bang Haji Roma Irama. Setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri solehah, istri yang solehah. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri solehah, istri yang solehah. Musiknya kan begitu. Masya Allah, ini sangat romantis kehidupannya. Terima puanane, Masya Allah. Sampai suatu ketika ini dikisahkan pasangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Itu ketika ada orang peminta-minta masuk rumahnya, apa yang beliau katakan? Siti Fatimah itu pernah ngobrol sama Ali bin Abi Thalib, Mas, kalau bahasanya orang Bening, Mas, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Lalu bagaimana ini ada orang peminta-minta? Mereka berdiskusi untuk memecahkan suatu solusi di dalam kehidupan. Mereka berkata, masih ada, Dek. Apa itu, Mas? Kalau di orang Timur Tengah itu ada karpet. Karpet itu terbuat dari kulit daging unta. Dipotonglah karpet itu, dikasihkan oleh si peminta-minta, diberikanlah. Apa yang terjadi setelah sodakohnya itu diterima oleh si peminta-minta? Besoknya Ali bin Abi Thalib bersama Siti Fatimah, nek ngarani wong Jawa, tikel lipat oleh ganjarane sodakoh wau. Diteri pirang-pirang kuintal gandum dening wong sing boten purun dipun sebutaken naminipun. Lek bahasane wong Bening, hamba Allah. Iki lho balesane. Terus kula jenengan upama bersedekah itu tidak menjadikan miskin. Karena apa? Di dalam wanita solehah itu terbukti doa-doanya yang mustajab. Di dalam suami yang soleh itu doanya juga manjur yang mustajab untuk istri dan keluarganya. Kados Nabi Ayub niku Masya Allah diuji miskin dening Allah, perusahaannya hancur, apa yang dimilikinya hilang, anak-anaknya meninggal, hancur lebur, bangkrut, sampai diusir oleh penduduk karena berbagai macam persoalan. Satu persoalan diantaranya adalah karena Nabi Ayub alaihissalam punya penyakit kulit. Apa penyakit kulit? Yang merundung di dalam tubuhnya, yang tidak bisa terobati. Diusirlah karena membawa sial, kata-kata orang kampung itu. Beliau berdua bersama istrinya menyingkir dari kampung halamannya di suatu tempat yang sangat jauh dari desa itu, dari kampung itu. Hadirin, apa yang terjadi?
sampai suatu ketika rambutnya istrinya dijual untuk memberikan ekonomi pada suami, untuk mengobati suaminya, kemudian dananya, ekonominya itu diberikan pada suaminya. Lalu Nabi Ayub alaihissalam dengan setianya didampingi sang istri, ketika lalat atau bakteri itu menempel di kulitnya, begitu habis sembahyang, habis sholat, bakteri itu dimasukkan lagi ke tubuhnya. Suka duka di dalam kehidupan di dalam rumah tangga yang sangat polemik. Maka kita kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat paceklik, di saat tidak punya apa-apa, kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita diuji oleh Allah yang lebih, maka kita juga mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas sayurnya daun ketela, alhamdulillah. Pas sayurnya gulai, alhamdulillah. Pas sayurnya sate, alhamdulillah. Pas sayurnya gado-gado, alhamdulillah. Pas hanya nasi dengan ikan asin, alhamdulillah rabbil alamin. Ini suatu kisah di dusun Pate. Itu ada kiai sepuh namanya Mbah Ismail. Dulu konon ceritanya hidupnya sambil bertenun. Kemudian sama sang istri Mbah Ismail ini hidupnya sederhana, ceritane ngono. Senengane godongan, telo digodhog, telo dikulup. Ternyata episode terakhirnya beliau hidup romantis, keluarganya ayam tentrem, putune pinter-pinter. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Ponegoro, di Pengasingan, ketika ada Belanda, makan dengan pohong atau ketela godhog, makan dengan umbi-umbian, makan dengan apa adanya, romantis. Subhanallah. Ini yang menjadikan pelajaran bagi kita. Hidup itu silahkan untuk qanaah, menerima apa adanya, di samping kita usaha ikhtiar mengubah nasib untuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, baik yang ada di depan saya, di layar saya, fan-fan saya yang ada di sekitar sini, maupun yang ada di penglihatan untuk melihat dakwah saya tentang wanita solehah. Wanita solehah itu tidak menyebalkan kalau bicara. Kalau bicara adem, kalau bicara sopan, kalau berpenampilan itu lembah mana, tidak menyinggung perasaan, tidak menjadikan suami marah. Ketika suaminya ada di rumah maupun tidak, sangat setia. Begitu juga wanita itu kalau berkata tidak ada cacatnya di dalam kehidupan, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berkata kasar. Ini datang lagu Jawa Pak Tumiran Handoko kan ate mireng Bang Faiz. Gegarane wong agrami, tutu bondo, tutu rupa, amung ati pawitane. Terus ya. Ini sepotong yang saya katakan. Beliau ini faknya Nyogo, jadi sudah tahu. Gegarane wong akrami itu dudu bondo dudu rupa, wong ati paitane, ati itu rasa. Karena kita itu hidup bersamaan dengan pasangan masing-masing. Kula namung donga sing kena coba kena godha, sing kena coba arep pegatan, sing kena coba balen, sing kena coba gede, dipun dongaaken muga-muga tetap romantis seperti pasangan jamaah saya, Bopo Katirin dan Bu Semi. Tepuk tangan ora apa-apa. Alhamdulillah hidup dengan sederhana, bertani, bercocok tanam. Sebagai petani, sebagai peternak, di belakang saya ini backgroundnya ada kambing putih, ini sampingan beliau, dan saya syuting langsung di depan rumah Bopo Katirin Bu Semi di Kelurahan Bening, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Di sekitarnya ini juga ada, saya temukan ini sabit, ini ada tali untuk rumput. Di belakang saya, bawah saya ada rumput, belakangnya ada kambing putih sebagai selingan hidupnya. Hidupnya sangat romantis. Saya ngalami setiap saya mau dakwah ke radio itu selalu mampir ke sini.
saya dicamne kopi oleh mereka berdua. Inilah kehidupan yang sejati. Jadi kehidupan itu tidak jaminan rumah mewah megah, tapi jaminannya ada hati nurani. Demikian sekilas dakwah tentang wanita solehah. Semoga wanita-wanita di dunia, khususnya di Nusantara Indonesia ini, jadi perhiasannya dunia. Dan semoga suaminya tetap sayang pada istrinya, istrinya tetap romantis di hadapan pelukan dada suaminya yang menyenangkan. Seperti saya menempelkan logo Keraton Surakarta Hadiningrat di dada saya sebagai lambang cinta terhadap leluhur saya ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita akhiri, mari kita baca sholawat bareng-bareng. Sholli wa salim iman ala khamada. Sareng monggo. Sholli wa salim iman ala khamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman-eman temen nang donya padha tukaran, popo katiren ibu semi urip neng bening ra tau tukaran. Urip nang keluan bening popo katiren ibu semi ra tau tukaran. Sholli wa salim iman ala khamada. Sholli wa salim iman ala khamada. Sareng monggo. Wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Nuwun. Insyaallah kita berjumpa lagi. Mohon maaf, ini permintaan dari para jamaah saya yang milenial, yang modern. Saya berpakaian seperti ini, bertopi ala modern, pakai kacamata hitam sebagai tanda saya menyesuaikan lingkungan sesuai keinginan panjenengan. Insyaallah kita ketemu lagi pada episode yang akan datang, kali ini dengan tema wanita solehah. Tunggu dakwah saya dengan judul-judul yang baru. Insyaallah bertemu lagi pada episode-episode selanjutnya. Kulo Bapak Ali Tasdik atau Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota, nun jauh di Nusantara, pelosok-pelosok daerah sampai kemana-mana saya kunjungi demi panjenengan. Tidak membeda-bedakan, tidak harus melihat ke atas, tapi kadang-kala melihat ke bawah, ke sono, ke sana. Hormati sesama manusia karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan beda-bedakan. Yang bisa membedakan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Tumiran Handoko subscribe YouTube-nya ya. Insyaallah ketemu lagi. Terima kasih Bang Faiz sebagai fotografer sudah menemani saya pada siang hari. Matur nuwun Bapak Katirin saha Ibu Semi sampun maringi izin syuting wonten ngajeng griya panjenengan di Kelurahan Bening. Sampai jumpa. Sekali merdeka tetap merdeka. Wal afu minkum. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.